kembali lagi bersama saya Cynthia. Nah, di video kali ini kita akan membahas preposition. Nah, yang pertama definition of preposition. Preposition comes from the Latin word prepositio. Pre means before or in front of, while positio means the place. A preposition is a type of word used in front of a noun or pronoun to show a relationship with another part of a sentence. A preposition has many different meanings depending on its usage. Nah, selanjutnya some preposition usage. Yang pertama, in. Kata depan in digunakan untuk menunjukkan negara atau kota atau desa. Contoh kalimatnya, he lives in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Yang kedua, my parents live in a small village when they were young. Artinya kedua orang tuaku tinggal di sebuah desa kecil ketika masih muda. Nah, yang B, laut. The cruise sank in the Pacific Ocean. Kapal pesiar itu tenggelam di Samudra Pasifik. Millions penguins were seen in the Atlantic Ocean last week. Jutaan ekor penguin terlihat di Samudra Atlantik minggu lalu. C, di dalam atau ruang tertutup. Contohnya, I wonder what's there in the gift box. Aku penasaran dengan isi di dalam kotak hadiah itu. Yang kedua, you cannot give it in the classroom. Kamu tidak memberikannya di dalam kelas. Selanjutnya, selama. We were punished to stand in front of the classroom in 30 minutes. Kami dihukum berdiri di hadapan kelas selama 30 menit. Yang kedua, this assignment is going to be accomplished in 1 week. Tugas ini akan diselesaikan selama satu minggu. Yang selanjutnya, pekerjaan. Her father's job is in gold mining. Pekerjaan ayahnya adalah di pertambangan emas. Nah, yang selanjutnya, you better to apply a job in teaching. Lebih baik kamu melamar pekerjaan di bidang pengajaran. Selanjutnya, arah gerakan. She puts the flower vase in the right place. Dia menaruh vas bunga itu di tempat yang tepat. He is in the wrong direction. Dia berada di arah yang salah. Nah, selanjutnya menggunakan alat. He types it in typing machine. Dia mengetiknya dengan mesin ketik. Selanjutnya, copy your work in pen. Artinya tulis kembali pekerjaan kalian dengan pena. Nah, selanjutnya tahun atau bulan. She left this country in 2005. Dia meninggalkan negara ini pada tahun 2005. Yang selanjutnya, the exhibition will be held in December. Pameran itu akan diselenggarakan pada bulan Desember. Nah, yang selanjutnya untuk waktu. Contoh kalimatnya, I love to do exercise in the morning. Saya suka berolahraga di pagi hari. Yang kedua, we will meet the client in the afternoon. Artinya kita akan bertemu klien di siang hari. Nah, yang kedua yaitu on. Kata depan on digunakan untuk pertama, jalan. I saw some homeless on the street near the park yesterday. Saya melihat beberapa tunawisma di jalan dekat taman kemarin. Yang kedua, hari atau tanggal. I am going to visit you on Sunday. Aku akan mengunjungimu pada hari Minggu. Yang selanjutnya, alat transportasi. Contoh kalimatnya, we go there on foot because it's near enough. Kami pergi ke sana dengan berjalan kaki karena cukup dekat. Nah, selanjutnya untuk letak atau menempel. Contoh kalimatnya, just put that bag on the sofa. Artinya, letakkan saja tas itu di atas sofa. Nah, yang kemudian, perjalanan. I got a little accident on my way home last night. Saya mengalami kecelakaan kecil dalam perjalanan pulang semalam. Nah, selanjutnya untuk arah. Contohnya, I sit on the right side. Saya duduk di sisi sebelah kanan. Nah, penggunaan yang ketiga yaitu at. Kata depan at digunakan untuk yang pertama, lokasi spesifik dengan nomor, jalan, dan kota. Contoh kalimatnya, I live at Jalan Kamboja, no
No 43 Yogyakarta. Saya tinggal di Jalan Kamboja nomor 43 Yogyakarta. Yang ke selanjutnya untuk jam. Contoh kalimatnya, I usually go to the school at 6:30. Saya biasanya berangkat sekolah pukul 6:30. 6:30. Nah, selanjutnya untuk waktu yang spesifik. Contohnya, see you tomorrow at noon. Artinya sampai jumpa besok siang. Nah, selanjutnya untuk aktivitas. She doesn't pick up the phone. Maybe she's at work. Dia tidak mengangkat teleponnya. Mungkin dia masih bekerja. Nah, selanjutnya untuk umur dan harga. Contoh kalimatnya, she has tried this sport at the age of 8. Dia sudah mencoba olahraga ini saat berusia 8 tahun. Nah, penggunaan yang keempat yaitu into. Kata depan into memiliki beberapa makna seperti yang pertama, untuk masuk ke dalam. Contoh kalimatnya, the visitors are led to go into the hallroom. Para pengunjung dibimbing untuk masuk ke dalam gedung. Yang kedua, berubah menjadi. Contoh kalimatnya, the frog turns into a handsome prince. Artinya, kata itu berubah menjadi seorang pangeran yang tampan. Nah, selanjutnya untuk menuju ke let's go into the jungle. Artinya, ayo kita menuju ke dalam hutan. Nah, penggunaan selanjutnya yaitu of. Kata depan of digunakan untuk yang pertama, milik. Contoh kalimatnya, the development of this country is very good. Artinya, pembangunan negara ini sangat bagus. Yang kedua, menunjukkan isi. He gives me a box full of candy. Dia memberiku sebuah kotak yang berisi banyak permen. Nah, selanjutnya untuk menunjukkan bagian dari sebuah kelompok. Contoh kalimatnya, one of the teachers in our school is still young. Salah satu guru di sekolah kami masih muda. Nah, tadi kita udah bahas mengenai definisi dan beberapa penggunaannya. Sekarang kita masuk ke exercise. Nah, instruksinya, pilihlah kata depan of, for, on, over, atau from yang paling tepat untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut ini. Nah, di sini ada 5 soal. Jadi, kalian harus memilih kata depan yang benar untuk melengkapi 5 soal tersebut. Nah, saya akan memberi 1 menit untuk kalian mengerjakannya ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama jawabannya. Nah, waktunya dimulai dari sekarang. Nah, sudah 1 menit. Mari kita bahas bersama-sama jawaban yang benarnya. Nah, nomor 1, we are from a small town near the beach. Nah, jawabannya adalah from. Nah, ini adalah contoh soal yang mudah kan? Nah, yang kedua, the laptop is on the table. Jawabannya adalah on. Nah, on di sini adalah jawaban yang benar karena on itu menunjukkan kalimat atau sesuatu yang di atas atau menempel. Nah, yang soal nomor 3, Mr. Davis has been working in this company for 10 years. Nah, for di sini adalah jawaban yang benar karena present continuous yaitu has been working akan diikuti for seperti kalimat ini.
Nah, soal nomor 4, the cat jumps over the sofa. Nah, over ini adalah jawaban yang paling tepat untuk melengkapi soal nomor 4 ini. Yang terakhir, the schedule of mine is really perfect. Of di sini adalah jawaban yang benar karena the schedule of mine sama dengan my schedule. Jadi of adalah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini. Nah, gimana? Apakah kalian sudah paham atau jawaban kalian benar semua nih? Atau masih ada yang salah? It's okay. Nah, kan kita masih belajar dan maka itu kalian harus tonton video-video selanjutnya. Karena kita akan membahas latihan-latihan lagi dan bagian-bagian dalam part of speech. Nah, sampai di sini untuk video ini. Don't forget to watch the next video ya. Nah, sampai di sini. See you in the next video. Bye-bye.